Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian, yang terhormat Ibu Dr. Endah Retno yang telah memberikan kesempatan kepada saya, memberikan kepercayaan untuk hadir di sini. Terkadang ada dua hal terkait dengan membangun hubungan bahagia tanpa mendua ini. Yang pertama, memang kadang-kadang kita membutuhkan ada cara-caranya. Bagaimana caranya agar kita bisa meminimalisir perselingkuhan. Nah, tapi cara-cara itu nggak mudah untuk dilakukan. Kadang-kadang ada PR yang kita mesti lakukan, hanya saja terkadang kecenderungan alamiah kita ingin hasilnya baik, tapi kalau bisa nggak terlalu berat. Nah, itu permasalahannya. Karena kadang-kadang ternyata membangun hubungan dengan dua orang itu tidak segampang memelihara barang. Jadi kalau misalnya kulkas itu kan ada manualnya. Memelihara kulkas itu nggak gampang supaya dia tetap berfungsi dengan baik, bersih gitu itu nggak gampang dan dia ada manualnya. Tapi kadang-kadang untuk kulkas aja yang perawatannya kadang-kadang nggak melawan balik, nggak banyak trik, nggak bisa bikin trik balik gitu. Itu aja kadang-kadang kita manualnya nggak dipakai. Apalagi di pernikahan. Pernikahan itu manualnya nggak ada. Membangun hubungan pacaran itu manualnya nggak ada. Nah, apalagi pacar kita itu nggak sepatuh kulkas. Kulkas diapain aja mau, pasangan kita belum tentu. Dan manusia itu punya kecenderungan semakin dipaksa, semakin ditekan, itu akan semakin nekan balik. Jadi kalau kadang-kadang andalan kita supaya pasangan nggak selingkuh, kadang-kadang kita awas ya kalau selingkuh, tapi kita nggak melakukan PR yang mestinya kita lakukan supaya pasangan kita nggak selingkuh gitu. Ini hal-hal yang menarik. Kenapa bisa begitu? Karena kadang-kadang memang apa yang dibutuhkan untuk bagaimana caranya agar pasangan kita tidak selingkuh. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba untuk membuatnya sederhana, yaitu kita hanya akan membicarakan dua saja. Nah, yaitu tentang apa sih yang menyebabkan pasangan kita selingkuh, itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana membangun hubungan yang bahagia tanpa mendua. Apa sih yang menyebabkan pasangan itu selingkuh sebenarnya? Lagi banyak layangan putus kan ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkannya selingkuh? Ada yang bisa menuliskan di kolom chat? Materi dan fisik. Oh, jadi materinya kurang, fisiknya ada yang lebih baik gitu ya. Satu, bagus sekali. Uang. Kita akan coba lihat apakah memang itu faktor yang membuat pasangan selingkuh. Kecantikan. Ini pasti cowok ini yang nulis. Cewek. Bosan, perhatian, itu hal-hal ya memori ketemu teman lama ya, yang aktif di sosmed kok ternyata ketemu lagi di sini gitu padahal beda kota tapi sosmed menyatukan kita kan gitu ya, ketidakpuasan. Iya, coba kita lihat ya chat di medsos. Kalau kita lihat Bapak Ibu adik-adik, ada banyak yang kita tuliskan di sini. Nanti kita akan coba bandingkan apakah ini sesuai dengan apa yang dipelajari di ilmunya apa tidak. Apakah temuan di keilmuan begitu juga atau berbeda. Nah, kalau berbeda, alhamdulillah. Karena kalau berbeda ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi kalau ternyata sama, artinya nggak ada lagi yang perlu kita pelajari di sini kan? Artinya kita sudah tahu semuanya gitu. Nah, baik, terima kasih atas partisipasinya. Tidak puas karena satu orang, LDR, tidak saling mengerti. Baik, kita bisa lihat kembali nanti chatnya, karena kita bisa akses chatnya kapan saja. Kita akan masuk coba ke pertanyaan kedua. Menurut rekan-rekan sekalian, menurut teman-teman, menurut adik-adik, bagaimana sih caranya agar kita bisa membangun hubungan yang bahagia tanpa mendua? Ada yang punya pandangan? Ini pertanyaan yang gampang untuk ditanyakan, tapi susah untuk dijawab. Kenapa begitu? Karena ada banyak orang yang merasa tahu jawabannya, selingkuh juga pasangannya. Kan begitu. Pernikahan itu aneh. Kadang-kadang ada banyak orang yang
sepertinya tahu apa yang semestinya dilakukan supaya tidak bercerai, tapi mereka bercerai juga. Nah, dan kadang-kadang ini kan jadi pertanyaan, yang benar yang mana sih? Karena saran-saran dari luar, ternyata yang memberikan saran-saran itu pernikahannya bermasalah juga. Artinya bukan cuma kita yang tidak belajar ilmunya, yang belajar ilmunya aja begitu gitu. Jadi sebenarnya masalahnya ada di mana sih? Karena jadi apa yang dibutuhkan komunikasi terbuka. Menarik sekali, komunikasi terbuka. Pertanyaan saya, benarkah komunikasi terbuka itu rahasia untuk membangun hubungan bahagia tanpa mendua? Karena kadang-kadang, jangankan terbuka, kadang-kadang kita nggak terbuka aja, ketika kita salah ngomong sedikit, berantemnya panjang. Apalagi kalau terbuka. Akhirnya kita memutuskan untuk, udahlah nggak usah ngomong aja lah. Ternyata kok di luar sana, ada orang yang kalau misalnya kita ngomong nggak apa-apa gitu. Jadi kita bisa cerita, kita bisa curhat, kita bisa dekat, lebih dekat dari dengan pasangan kita. Nah, kenapa begitu? Karena kita mencoba untuk berkomunikasi terbuka dengan pasangan kita. Ternyata pasangan kita nggak bisa menerima kita apa adanya. Jadi pertanyaannya, apakah komunikasi terbuka itu satu-satunya rahasia agar hubungan kita bisa bahagia tanpa mendua? Kalau bukan satu-satunya, apa saja yang dibutuhkan? Ada berapa hal yang dibutuhkan agar hubungan kita itu bisa bebas dari selingkuh? Komitmen, support, dan saling menurunkan ego. Pertanyaan saya, komitmen, bagaimana caranya membangun komitmen? Kita kadang-kadang sudah komit di awal, tapi di akhir bagaimana sih rahasianya supaya komitmen kita itu bisa terjaga? Itu kuncinya ya. Menarik sekali, benar komitmen. Tapi bagaimana caranya agar bisa komit dengan pasangan? Atau bagaimana caranya agar pasangan kita bisa komit sama kita? Karena kadang-kadang adik-adik, rekan-rekan, teman-teman, ketika menikah itu beda dengan sebelum menikah. Sebelum menikah, kita sepertinya pasangan kita itu seru-seru aja. Begitu menikah, punya anak, pasangan kita kok beda. Tadinya seru, sekarang apa-apa dikit-dikit kok jadi masalah. Pasangan kita tiba-tiba berubah, kita sudah seperti sudah nggak kenal lagi pasangan kita. Belum lagi fisiknya berubah. Nah, saya kan kemarin belinya bukan yang begitu, gitu ya, tapi kok jadinya begini. Dan ada di luar yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya membangun komitmen di situasi yang begitu? Dulu saya bisa komit, sekarang situasi kan udah beda, komitmennya beda juga dong, kan gitu. Nah, bagaimana cara membangun komitmen agar kita bisa tetap komit dengan pasangan? Bagaimana caranya agar pasangan bisa komit sama kita? Karena kadang-kadang kita tahu kuncinya ada komitmen, tapi satu-satunya hal yang kita punya agar pasangan kita komit sama kita adalah awas ya, kalau sampai selingkuh. Tapi kira-kira kalau pasangan kita ditekan begitu, menurut nggak? Itu kan masalahnya. Itu hal yang menarik di dalam hubungan pernikahan. Saling paham, iya betul, saling paham. Bagaimana caranya agar kita bisa saling paham? Karena kadang-kadang jangankan untuk paham, untuk ngomong aja kita susah. Atau kita ingin memahami pasangan kita, tapi pasangan kita kok nggak cerita-cerita. Diam aja. Ada apa, Mas? Ada masalah nggak? Diam. Ada apa, Dek? Ada masalah nggak? Diam. Nggak apa-apa. Nggak ngomong. Gimana kita bisa paham kalau pasangan kita nggak ngomong? Tapi ini menarik, betul saling paham. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa saling paham kalau di tengah-tengah komunikasinya macet? Nah, saling percaya dan sudah di fase bodo amat, tidak perlu tahu apa isi chatnya lagi. Benarkah? Apakah benar kalau kita bodo amat dan tidak perlu lagi tahu isi chatnya, maka pasangan kita itu akan aman-aman saja tidak selingkuh? Apakah itu yang membuat pasangan kita tidak selingkuh? Kalau saya tanya ke Anda sekarang, kira-kira iya atau tidak? Nah, iya, tidak. Tapi ada yang galau mungkin, ada yang bingung. Jawabannya sebenarnya seperti apa? Nah, memberikan kepercayaan. Tapi menariknya, kadang-kadang ketika pasangan memberikan kepercayaan, justru selingkuh terjadi. Dan kadang-kadang kita bingung kalau dikasih percayaan, dia menggunakan kepercayaan kita nggak ya? Nah, karena berapa kali teman-teman kecewa karena sudah memberikan kepercayaan, tapi ternyata kepercayaan itu tidak digunakan dengan baik oleh pasangan. Permasalahan kita itu adalah ini. Kita seringkali menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, memecahkan permasalahan dengan intuisi atau pengalaman.
atau menggunakan logika. Padahal logika bisa menyesatkan, dan intuisi kita itu juga menyesatkan. Kenapa begitu? Salah satunya karena kita berpijak pada pengalaman, padahal pengalaman kita belum banyak. Apalagi pada rekan-rekan yang tidak mau pacaran. Nah, inginnya langsung menikah. Artinya tidak punya pengalaman. Kita ingin bergantung pada pengalaman, pengalaman yang mana? Ingin bergantung pada intuisi, intuisi biasa diasah berdasarkan pengalaman. Kita belum punya banyak pengalaman, terus intuisinya datang dari mana? Nah, kadang-kadang itu masalahnya. Yang kedua, logika, saya sudah jelaskan tadi, logika itu bisa benar, bisa salah, tergantung logika yang dipakai. Logika itu bisa menyesatkan. Dalam politik, benar salah tergantung logika yang dipakai. Jadi kalau misalnya saya mau benar, ya pakai logika ini. Kalau misalnya saya mau jawabannya salah, pakai logika ini. Tergantung logika yang mana. Sehingga kalau andalan kita cuma logika, kita akan bisa disesatkan oleh logika yang kita punya. Jadi sebenarnya bagaimana caranya agar kita bisa tidak tersesat oleh logika dan intuisi yang kita punya. Apakah pasangan yang menyebabkan selingkuh itu adalah materi dan fisik? Apakah karena uang? Apakah karena terpisah jarak, kecantikan, bosan? Nah, ternyata menurut sains ya, yang membuat orang selingkuh itu adalah yang pertama itu karena jatuh cinta kepada orang di luar pernikahannya. Jadi yang pertama penyebab dari orang berselingkuh, kadang-kadang sealim apapun, sebagus apapun orang itu, kadang-kadang kalau godaannya di luar sana kuat, maka perselingkuhan memungkinkan saja untuk bisa terjadi. Nah, kita nggak mau dia selingkuh, ya, tapi kita tahu dia orangnya begitu, tapi ya saya bisa kok mengubah dia. Ya. Saya dalam kayaknya saya bisa ubah dia dan saya ingin mengubah dia jadi orang yang lebih baik. Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, mungkin Anda satu dari 10 orang yang bilang begitu gitu sama dia. Ada banyak juga orang yang begitu gitu, bilang begitu dalam satu waktu sekaligus. Nah, kalau kita ingin membangun pasangan yang bahagia tanpa mendua, satu kuncinya pilih pasangan yang nggak selingkuh. Gimana caranya? Nggak kita kadang-kadang tahu kok dia kayaknya kemungkinan selingkuh. Itu dari apa yang tadi kita ceritakan di awal. Jangan pilih pasangan yang begitu. Kalau pilih pasangan yang begitu, artinya kita mesti siap pasangan kita mendua. Nah, yang kedua, jaga komitmen. Kitanya jangan buka pintu untuk hubungan lain. Nanti makan hati dong, Pak. Kita nggak buka, dia buka, ya rugi dong. Gitu. Ya, itu kunci keduanya. Kitanya harus jaga komitmen. Nah, apalagi kalau misalnya fisik kita sudah turun, lalu apa? Eh, kita sudah tidak lagi semenarik dulu. Nah, komitmen kita perlu ditingkatkan supaya daya tarik kita ada yang meningkat gitu. Nah, komitmen ini dan karena memang sulit komitmen ini kalau misalnya dilanggar, maka ini akan bisa menjadi justifikasi bagi pasangan selingkuh. Kamu aja begitu, nah akan jadi senjata untuk bisa selingkuh. Jadi kita jaga betul agar udah kita fokus saja supaya pasangan kita apapun yang pasangan kita lakukan. Apa yang perlu dilakukan? Hal yang pertama adalah nah ini, kenali pasangan kita dan terima apa adanya. Ini dua hal yang saling mesti ada. Kenali itu adalah kita banyak tanya tentang pasangan kita. Apa yang dia suka, hari ini gimana dia, happy apa enggak, apa yang bikin dia sedih, apa impiannya dia, apa hal-hal yang membuat dia terluka, lagu kesukaannya apa, film yang lagi dia pengen tonton apa, dia suka kita naruh handuk dengan cara yang seperti apa, dia nggak suka kita naruh handuk dengan cara yang seperti apa. Hal-hal tentang pasangan yang kadang-kadang, walaupun kita awalnya tahu, tapi pasangan bisa berubah, dan kita perlu update. Nah, bisa jadi tadinya pasangan takut ini, tapi sekarang udah nggak takut lagi, ada hal yang benar-benar dia takutkan sekarang. Dan pasangan tidak cerita sama kita. Kenapa? Karena takut kita nggak bisa terima. Jadi dua hal ini saling, kalau kita nggak bisa terima, pasangan nggak bisa ngomong. Kalau kita bawaannya marah-marah wae, marah-marah aja, maka pasangan kita akan sulit untuk cerita. Karena kita nggak bisa terima dia apa adanya. Kita hanya bisa terima topengnya. Nah, padahal kita mau nikah sama dia apa sama topengnya. Jadi kita kadang-kadang dan kadang-kadang bukti bahwa kita tidak segitunya berupaya untuk mengenali pasangan kita adalah kita lebih banyak ngomong daripada dengerin, daripada tanya. Nah, jadi kadang-kadang
kita lebih ke cerita, aku tuh gini gini gini, aku tuh gini gini, aku tuh gini gini. Kalau misalnya bareng ketemu, yang diceritakan adalah ceritaku. Aku tuh gini. Tapi kita nggak pernah tanya, kamu gimana? Kamu sukanya apa sih? Aku mungkin marah, bakal marah, tapi aku kepengen berusaha untuk ini deh. Aku kepengen bisa nerima kamu, belajar nerima kamu ada apa adanya. Apa sih yang kamu sebenarnya apa nggak pas dari aku gitu saya tanya. Mungkin kita akan merasa terluka, tapi ketika kita tahu yang nggak pas dari kita menurut dia, maka maka apa pasangan akan terbuka untuk cerita. Karena kalau cerita kita nggak apa-apa, bahkan kita cari bagaimana caranya supaya kita bisa sama-sama enak. Nah, maka ini yang dibutuhkan untuk kita membangun kedekatan.